Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tisna Suryana, Guru Kimia SMA 11 Pandeglang. Pak Tisna selalu dinanti, Pak Tisna selalu di hati. Cie ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang benzena terkait dengan struktur, kestabilan, dan kegunaan. Senyawa benzen ini sebenarnya banyak sekali aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Namun barangkali kita belum sadar karena kita memang belum tahu dari fungsi benzen itu apa. Nah, hari ini, detik ini juga saya akan menguliti, ya, saya akan membeberkan secara gamblang kepada kalian terkait dengan benzen. Namun sebelum kita belajar, ya, agar kita diberi kelancaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Robi jidmi ilman, warjukni fahman, waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Baik, ingat nih, sebelum menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Untuk apa? Untuk pengembangan channel ini. Ya, kalian mendapatkan manfaat ilmunya. Ya, mudah-mudahan nanti ilmunya bisa bermanfaat buat kalian ya, dan channel juga bisa berkembang. Ya, oke, yang belum subscribe, subscribe. Oke, lanjut. Ayo lakukan 3M setiap hari loh. Karena kita pada masa pandemi, untuk menjaga-jaga aja ya. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, lebih baik dengan air mengalir, dan menjaga jarak. Lanjut. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu KD 3.6, menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan benzen dan turunannya. Oke, lanjut. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, siswa dapat memahami struktur benzen. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kestabilan benzen. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui kegunaan atau manfaat dari senyawa-senyawa benzen. Kalau kita bicara tentang benzen, ingat pemain bola ya. Siapa coba namanya, ada yang ingat nggak? Nah, beda tipis kok. Kalau yang kita bahas Benzema, kalau pemain bola itu Benzema. Pasti apal kalau yang laki-laki, yakin saya ya. Lanjut. Yang pertama, pengertian benzen. Benzen adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki rumus molekul C6H6 berupa rantai lingkar siklik dengan ikatan rangkap selang-seling. Ya. Atau benzen merupakan senyawa tak jenuh, memiliki ikatan rangkap yang lebih mudah, mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi. Ya. Benzen juga mengalami atau menyebabkan resonansi. Cincin benzen bersifat stabil, sukar melakukan reaksi adisi, penambahan. Baik, ini teman-teman ya, ini murid-murid yang berbahagia, ini struktur benzen. Kita lihat, ada segi 6, di ujung-ujung pojoknya ada atom C, kemudian atom C mengikat satu atom hidrogen, dan di situ ada ikatan rangkap 2, atau kayak mirip sama dengan. Ikatan rangkap 2 bisa berpindah-pindah, bisa bergeser, bisa berputar, itulah yang dinamakan dengan resonansi. Kalau kita hitung dari sekian banyaknya ini, C-nya ada berapa? Ada 6, pinter deh. Ya. Hanya ada berapa? Ada 6, pinter juga. Aduh, murid siapa dulu? Murid Patisna gitu loh. Cie-cie ya. Nah, berarti kalau C-nya 6, H-nya ada 6. Nah, itu struktur daripada benzen. Banyak keunggulan, banyak kelebihan, banyak hal-hal yang perlu kita pelajari dengan kaitannya dengan benzen yang memiliki segi 6 C6H6. Lanjut. Struktur lainnya karena dia berupa segi 6 tadi, maka bisa disikliskan, yaitu disambungkan gitu. Akan membuat segi 6, dan di dalamnya karena ini bisa berputar, maka dinamakan dengan lingkaran. Lingkaran di situ ring itulah, siklus itulah ya. Lanjut. Benzena ini senyawa hidrokarbon aromatik. Aromatik itu apa? Senyawa-senyawa yang berbau harum. Nah, contoh kalian nih, kita mau ke sekolah, ada orang bawa motor lewat. Nah, kemudian kan di bagian knalpotnya kan bensinnya itu kan terbuang ke udara, ke hidung kita. Wangi. Ya, banyak itu senyawa-senyawa kayak gitu. Ada lagi penghapus ya, penghapus juga yang wangi. Nah, itu juga ya. Nah, kemudian Pak, kalau kalian misalnya duduk di depan rumah, kemudian tangannya itu, tangan jempolnya atau tangan telunjuknya masuk ke ibu jari ya. Di situ ada, tahu esi-esi? Ya, harum nggak itu? Ya, enggak ya. Tapi kenapa kalian mencium berulang-ulang? Awas, bukan senyawa bensin itu, ya. Tapi yang orang yang kayak gitu biasanya hobi, ya. Hobinya mencium kaki di esi-esi. Oke, lewat sejenak ya. Nah, rumus struktur benzen atau kekule ini C6H6, kemudian dia bisa mengalami perubahan ya. Ingat tuh,
Di situ ada menjadi sebuah segi 6, kemudian ada garis-garisnya, dan panah berikutnya adalah garisnya bisa bergerak, dan selanjutnya bisa dilambangkan dengan lingkaran. Jadi sini adanya gejala resonansi menyebabkan benzen sukar sekali mengalami reaksi adisi. Reaksi yang umum adalah reaksi substitusi terhadap atom H. Apa reaksi substitusi? Reaksi penggantian. Lanjut. Ini stabilitas cincin benzen. Sikloheksana kalau bereaksi dengan H2 maka akan menghasilkan sikloheksana. Seandainya benzen hanya mengandung 3 ikatan rangkap, 2 yang berselang-seling dengan 3 ikatan tunggal tanpa delokalisasi elektron, maka kalori hidrogenasinya akan sebesar 3 kali 28,6 kilokalori per mol atau 85,8 kilokalori. Jadi cukup kalau kita lihat ya, cukup stabil ya benzen ini. Karena di situ ada ikatan rangkap 2, ada ikatan cincinnya begitu kalau kita lihat. Yang nanti bisa mengalami substitusi dengan atom-atom lain ya. Dengan atom-atom lain yang akan menghasilkan turunan-turunan benzen yang memiliki kekayaan, yang memiliki manfaat lebih banyak lagi ya. Tidak hanya puluhan, bahkan ratusan senyawanya. Lanjut. Sifat benzen dan senyawa turunannya. Sifat fisis ya. Ini zat cair tidak berwarna, memiliki bau yang khas, mudah menguap, tidak larut dalam pelarut polar seperti air misalnya, tetapi larut dalam pelarut kurang polar atau non-polar seperti ether dan tetraklorometana, ya, merupakan haloalkana ini. Titik leleh 5,5 derajat Celcius, titik didih 81,0 derajat Celcius, densitas atau kerapatan 0,88. Senyawa berupa senyawa lingkar siklis, terjadi resonansi pergerakan elektron di dalam molekul. Ada lagi terjadi delokalisasi elektron pada struktur benzen. Delokalisasi ya, kayak ini aja. Kayak istilah-istilah orang sana deh ya. Berikutnya mempunyai aroma yang khas. Lanjut. Kegunaan benzen yaitu ada yang di sini yang toluen, metil benzen. Biasanya toluen diperoleh dengan mereaksikan benzen dengan metil klorida dengan katalis AlCl3. Kegunaannya untuk apa? Bahan dasar pembuatan asam benzoat dalam industri, bahan peledak trinitrotoluen, dan sebagai pelarut senyawa karbon. Kalian tahu peledak ya? Yang banyak digunakan dalam hal terkait dengan bom atom, kemudian juga terkait dengan bahan-bahan peledak yang biasa digunakan oleh teror-teror begitu ya. Kegunaan yang lainnya turunan benzen itu adalah penol sebagai antiseptik. Ya, penol merupakan komponen utama pada antiseptik dagang. Triklorofenol atau dikenal dengan TPC. Ya. Bagian komposisi beberapa anestetika oral, misalnya semprotan kloraseptik. Pembuatan obat-obatan bagian dari produk aspirin, pembasmi rumput liar, dan lainnya. Oh, gitu ya, pembasmi gulma. Penol yang terkonsentrasi dapat mengakibatkan pembakaran kimiawi pada kulit yang terbuka. Kemudian stirena. Stirena digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik polistirena melalui proses polimerisasi. Berarti banyak digunakan plastik ini. Baik untuk boneka, insulator, sol sepatu, piring, cangkir, dan lain sebagainya. Nah, ada juga toluen. Toluen digunakan sebagai pelarut dan sebagai dasar untuk membuat TNT trinitrotoluen. Senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak atau dinamit. Wow, mengerikan ya. Jadi dengan adanya bom atom ini bisa menguntungkan, bisa merugikan sebetulnya ya. Bisa mensejahterakan juga bisa menderita gitu. Karena ketika dibom atom suatu negara atau suatu tempat itu hanya hitungan detik saja kok udah pada hancur, padahal ngebangunnya susah. Itu salah satu kegunaan daripada benzen yang sedang kita pelajari. Ada pertanyaan teman-teman? Jangan pada ngantuk ya. Perhatikan, fokus ya. Ada pertanyaan silakan. Ya. Oke, lanjut. Kalau saya simpulkan secara umum saja ya, mungkin kegunaan benzen dan turunannya. Benzen sebagai pelarut organik, anilin pelarut organik dan bahan pembuatan obat-obatan kayak aspirin gitu ya. Penol zat antiseptik, asam benzoat zat pengawet makanan, asam benzoenasulfonat bahan pembuatan deterjen, dan TNT sebagai bahan peledak ya. Demikian, thank you, terima kasih hatur nuhun, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa yang belum subscribe ya, yang belum like. Apa? Untuk berkembang channel ini ya. Oke deh. Alhamdulillah kita selesai ya. Selesai berarti untuk mengakhiri kita berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna tinabah.
Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, sehingga kami dapat selalu mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih.